Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Madani, NIM 1906254242021. Saya prodi Manajemen Sumber Daya Perairan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada ikan bertulang sejati, insangnya dilengkapi dengan tutup insang, yaitu operculum. Nah, sedangkan pada ikan bertulang rawan, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Nah, insang terbentuk seperti sisir yang bertumpu. Setiap sisir tersusun dari lembaran yang banyak mengandung pembuluh kapiler darah. Nah, oleh sebab itu, insang tampak berwarna merah. Nah, untuk ikan yang hidup di lumpur atau di rawa memiliki lipatan-lipatan yang tidak teratur pada rongga insang. Nah, lipatan-lipatan ini disebut labirin. Nah, labirin ini berfungsi menyimpan udara cadangan untuk bernapas. Nah, contohnya ikan yang mempunyai labirin adalah ikan gabus, gurame, dan nah, sistem pernapasan pada ikan bertulang sejati. Nah, salah satu contoh ikan bertulang sejati yaitu ikan mas. Nah, insang ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang, yaitu operculum. Nah, insang ikan mas terdiri dari lengkung insang yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih, rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang, dan filamen gil filamen atau lembaran insang. Nah, filamen insang sendiri tersusun atas jaringan lunak. Nah, berbentuk sisir dan berwarna merah muda. Karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri ke insang, di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Nah, gas O2 diambil dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung, dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, fase inspirasi. Nah, gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh, mengakibatkan rongga mulut bertambah besar, sebaliknya celah belakang insang tertutup. Nah, akibatnya tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Nah, celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Nah, sekarang ada fase ekspirasi. Nah, setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup insang kembali ke kedudukan semula, diikuti membukanya celah insang. Nah, air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan, darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Nah, pada fase inspirasi, O2 dan air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Nah, sebaliknya pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang. Nah, dari insang diekskresikan keluar tubuh. Nah, lanjut sistem pernapasan pada ikan bertulang rawan. Nah, insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang seperti ikan bertulang sejati. Nah, masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Nah, bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Nah, akibatnya air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Nah, bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanan naik, celah mulut tertutup, sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, untuk sistem pernapasan pada invertebrata air, yaitu arthropoda yang hidup di air, misalnya dari golongan krustasea, udang-udangan, seperti udang dan ketam, bernapas dengan insang buku. Nah, insang buku ini tumbuh dari dasar anggota tubuh yang dindingnya tubuh yang berdekatan dan menjulur ke atas ke dalam ruangan brankial. Nah, tiap insang terdiri dari sumbu sentral, tempat pertautan lamella atau filamen. Nah, aliran air dihasilkan oleh gerakan mendayung dari insang timba, yaitu suatu perjuluran berbentuk bulan sabit dari arah satu penjuluran mulut. Nah, maksila ke Nah, jika pada udang, air masuk ke dalam ruangan brankial di belakang carapax dan di antara kaki. Nah, selanjutnya saluran di dalam sumbu insang membawa darah ke dan dari ruang di dalam lamela. Nah, pertukaran udara pernapasan berlangsung melalui dinding tipis lamela. Nah, keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur, baik paru-paru, buku maupun insang buku. Nah, keduanya punya fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata lainnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.